Oke, ready? Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya. Ya, 2 hari ini saya off buat video ya, seperti informasi saya pada hari Jumat saya ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, dan karena cuacanya kurang menarik, jadi suara kita hari ini agak bengek teman-teman ya, karena apa namanya, cuacanya kurang enak. Jadi buat teman-teman di luar sana harap jaga kesehatan, apalagi kan varian baru Omicron sudah sampai di Indonesia, jadi tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua dilindungi juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk indeks hari ini mendung ya, sesuai dengan kondisi saya. Hari ini dia terkoreksi 0,83% ke level 6547. Nah, minggu lalu saya bilang potensi indeks untuk rebound minggu ini cukup besar, sekitar 70%, dan ternyata dia masih terkoreksi. Hari pertama minggu ini dia masih terkoreksi dan koreksi cukup dalam. Dan yang minggu lalu saya takutkan adalah terjadi hari ini, foreign juga masih keluar ya. Di pasar reguler ya, foreign masih keluar. Cuma ada yang ngangkat di pasar nego, yaitu ada transaksi di MLPL ya, sehingga terlihat hari ini net foreign buy, padahal di regular market ya, di regular market hari ini foreign masih net sell. So far indeks menurut saya masih oke, selama dia masih bertahan di angka 6480, indeks menurut saya masih akan terus bullish. Dan 6480 itu adalah support yang perlu teman-teman perhatikan, karena itu juga neckline dari pattern head and shoulders. Di sini ada pattern head and shoulders, di mana di sini shoulder kiri, kemudian di sini ada headnya, kemudian di sini ada shoulder kanan, di mana neckline-nya ada di 6480. Jika itu nanti mampu dijebol oleh indeks, maka potensinya akan lanjut turun mungkin ke sekitaran harga 6.200-an kalau ditarik dari target patternnya. Tapi apakah itu akan jebol? Menurut saya kecil kemungkinan indeks akan kembali ke 6.200. Tapi kecil apapun kemungkinan itu masih mungkin untuk terjadi teman-teman. Jadi kalau plannya sudah nggak berjalan ya cut loss. Oke, itu untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham BINA, Bank Ina Perdana. Nah, untuk BINA ini ya, beberapa hari yang lalu udah pernah kita bahas, kita udah buatkan patternnya di sini ya. Di sini udah pernah kita bahas. Di sini waktu itu kita sarankan untuk buy on breakout jika break 4190. Ternyata di sini dia terkoreksi. Nah, terkoreksi saya sarankan tunggu di sini waktu itu di sekitaran 3850-an. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada yang buy di sini ya di sekitar 3850, sekarang posisinya udah cuan ya. Sekarang dia break dari pola sideways-nya. Di sini juga ada pola, kita bisa bilang ini triple bottom, ini bottom pertama, ini bottom kedua, kemudian ini bottom ketiga, dan dia break dengan volume ya. Ya, volume itu penting ya, dan dia break dengan volume, jadi potensinya BINA ini akan ke sini menguji resistannya di 5000. Kalau itu nantinya mampu di break, maka BINA potensinya akan kembali mencoba break dari all time high di sekitaran harga 6.000-an ya teman-teman. Jadi BINA ini menurut saya menarik. Nah, buat kamu ya, buat teman-teman yang belum entry ya, bisa tunggu BINA ini pullback ya, pullback ke sekitaran supportnya ini ya, ke sekitaran harga 4.200 sampai ya ini ya, 4.200 sampai 4070 ya. Ketika dia pullback dan pullback dengan volume yang kecil, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham BINA ini. Oke, itu untuk saham BINA so far menurut saya masih oke. Chart pattern oke, kemudian price volume juga cukup menarik di saham ini.
Oke, itu untuk saham Bina. Kemudian berikutnya ada saham BGTG. Nah, BGTG ini ya udah beberapa kali saya bahas teman-teman ya, beberapa kali saya bahas. Terakhir kali saya bahas buat teman-teman yang sudah mengikuti plan, saya sarankan set rolling stop di sini. Dan 2 hari ini dia turun ya, turunnya tanpa volume teman-teman. Yang menarik adalah dia turun tanpa volume dan belum mampu breakdown dari trailing stop kita. Jadi buat teman-teman yang udah bayar dari bawah ya, menurut saya PGTG ini masih cukup layak untuk teman-teman hold. Plannya masih sama, kalau plan saya masih sama ya. Saya akan jual jika dia break dari angka 300. Ketika dia belum mampu break dari 300, maka masih akan saya keep saham ini. Nah, kemudian misalnya teman-teman yang ada yang sudah TP di pucuk ya, misalnya ada yang sudah TP di pucuk dan tertarik untuk re-entry, bisa perhatikan harga ini, harga 300. Jika nantinya terlihat ada pantulan di harga 300, maka teman-teman bisa memanfaatkan untuk re-entry saham ini. Kalau dilihat dari segi price volume, saham ini masih oke ya. Ketika dia break volume tinggi-tinggi, kemudian dia konsolidasi volumenya tipis-tipis. Jadi menurut saya cukup menarik, masih cukup menarik buat teman-teman perhatikan saham BGTG ini. Oke, itu untuk BGTG. Kemudian yang berikutnya adalah saham AGRS. Ini sama dengan bank-bankan tadi ya. Nah, AGRS ini kalau kita perhatikan ya, dia baru break dari pattern yang namanya volume wedge. Breaknya dengan volume yang sedikit meningkat dari volume-volume sebelumnya. Kemudian di sini dia ada volume-volume gede. Nah, ini menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Ada kemungkinan di sini yang masuk itu big money atau kalau kita bisa bilang banar ataupun smart money ya. Di sini kita lihat volumenya dia masuk di sini gede-gede, kemudian semakin dia turun volumenya semakin mengecil. Dan kalau kita tambahkan indikator MACD di saham ini ya, kalau kita tambahkan indikator MACD terlihat dari sini dari sini dia terus membentuk divergen ya. MACD-nya terus bergerak naik tapi sahamnya malah terus bergerak turun. Jadi menurut saya cukup menarik untuk teman-teman perhatikan saham ini. Buat teman-teman yang mau buy ya, bisa manfaatkan buy di harga sekarang di 176 dengan stop loss di bawah 174 ya, atau beberapa tick di bawah 174, atau bisa manfaatkan buy on breakout ketika dia break dari sini, dari resistennya ini di sekitaran harga 200 ya. Kalau dia break dari 200, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk beli saham ini. Kalau dilihat dari segi chart pattern ini menarik, ada pattern falling wedge, kemudian indikator MACD menunjukkan ada divergen, kemudian price volume juga oke. Jadi masukkan ke watchlist terlebih dahulu. Kalau dia mampu break dari 200, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. Atau ya mau buy dari harga sekarang pun cukup oke, cukup low risk ya. Stop lossnya cukup pasang di bawah angka 174 ya. Oke, itu untuk saham AGRS. Kemudian yang berikutnya ada saham PNBS. Nah, sama dengan PNBS ya. Sama dengan AGRS, PNBS ini juga cukup oke. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi trennya ini, dia setelah dia turun dia sideways cukup panjang ya. Ini sudah dari 24 September sideways-nya. Kemudian pada pola sideways-nya ini, indikator MACD menunjukkan perlawanan arah ya. Dia sideways tapi indikator MACD malah bergerak naik. Jadi bisa dibilang ini pola-pola akumulasi teman-teman ya. Bisa dibilang pola-pola akumulasi di mana nantinya jika PNBS ini mampu break dari angka 100 dan bertahan di atas itu, maka potensi PNBS ini untuk rally cukup menarik ya, cukup lebar kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham ini, ada 2 strategi yang menurut saya cukup oke. Pertama teman-teman bisa buy di sekitaran harga ini, di sekitaran harga 83 sampai 81 dengan stop loss di bawah 80. Misalnya teman-teman bisa pasang stop loss di 78 ya. Atau teman-teman wait and see terlebih dulu, tunggu dia break angka 100 ya.
Kalau dia mampu break dari angka 100 apalagi break dengan volume, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. So far menurut saya ini masih oke ya. Price volumenya oke, chart pattern juga oke ya, dari pola dia sideways. Kemudian kalau nantinya ini mampu di break ke atas, maka potensi untuk PNBS kembali ke sekitar harga 140 itu cukup lebar. Oke, itu untuk PNBS. Kemudian yang berikutnya ada saham BFI Finance. Saham BFI ini cukup menarik juga ya, cukup menarik juga. Kalau kita perhatikan dia baru break dari pattern yang namanya double bottom. Ya. Dimana ini bottom pertama ya, kita pakai chart di sini bottom pertama, kemudian di sini ada bottom keduanya. Dia break dengan volume. Dan di sini dia break ya, dia break dengan volume, kemudian 2 hari terakhir ya, 2 candle terakhir dia pullbacknya dengan volume yang mengecil. Jadi kalau dari view saya BFIN ini cukup menarik teman-teman, cukup menarik, di mana teman-teman bisa memanfaatkan entry di harga sekarang di sekitaran 1085, kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah angka 1050. Misalnya kita buat trading plan ya, teman-teman buy di harga sekarang di 1085. Oke, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 1050, misalnya di 1030, itu resell 5%. Kemudian rewardnya di mana? Rewardnya kita bisa set di target dari pola double bottomnya ini, yaitu di sekitaran harga sini 1225, itu sekitaran 12% ya. Tadi risknya 5%, kemudian rewardnya 12%, 1:2 lebih ya, 1:2 lebih. Jadi risk to reward ratio cukup oke. Kalau kita lihat dari saham ini, risk to reward rasionya cukup oke. Dan ini juga ada afiliasinya nanti dengan Gojek. Kalau menurut saya kan ini punya Notstar juga ya. Nanti juga kedepannya kalau menurut saya, dari review saya, ini juga akan ada afiliasinya dengan Gojek. Oke, itu untuk BFIN ya. BFIN menurut saya juga cukup oke. Kemudian yang terakhir ada saham Toys. Ini ada DM saya di Instagram untuk request saham Toys. Nah, Toys yang pertama seperti biasa kita lihat dari segi tren dulu ya. Tren, kalau kita bahas dari segi tren, ini trennya bisa kita bilang sudah mulai uptrend. Ya, sudah mulai uptrend. Sebelumnya downtrend parah, kemudian di sini dia sudah mulai uptrend. Ini kita bisa tarik lebih panjang lagi. Nah, menurut saya Toys ini cukup menarik ya teman-teman. Menarik kenapa? Kalau kita perhatikan dia sebelumnya trennya turun dalam ya, turun tajam. Kemudian di sini dia membentuk pattern yang namanya cup and handle ya. Kalau kita perhatikan di sini dia ada cupnya. Kemudian di sini ada handle ya, cup and handle. Dia break dengan volumenya meningkat signifikan. Kemudian 2 candle terakhir dia pullback dengan volume yang mengecil. Jadi kalau kita perhatikan dari segi chart pattern, kemudian price volume, saham ini cukup menarik teman-teman. Saham ini cukup menarik. Hari ini dia turun 5-13%, ditutup di harga 256. Nah, kalau kita buat trading plan, teman-teman bisa tunggu dia terkoreksi sampai nutup gapnya, full nutup gap di sini sekitaran harga 230-an, atau bisa mulai cicil dari harga sekarang ya. Saat kita bisa cicil dari harga sekarang dengan stop loss, teman-teman bisa set di bawah gapnya ini, di bawah angka 230. Misalnya di 226, itu 12%-an, cukup tinggi ya untuk risknya. Kemudian rewardnya di mana? Rewardnya cukup jauh ya. Kalau kita tarik target kenaikan, potensinya ke sini. Jadi rewardnya cukup jauh, potensi beggar kalau ya, di sekitaran 70%-an. Jadi potensinya beggar ya. Potensinya beggar untuk saham ini kalau dia memang akan kembali melanjutkan kenaikan. Kalau dia
breakdown ya, stop loss dulu karena ini sahamnya juga volatile sekali. Di sini terlihat sempat di bawah naik cukup tinggi, kemudian turun ditutup minus hampir ARB ya. Di sini kalau nggak salah dia hampir ARB. Jadi perhatikan dulu apakah besok dia akan turun terlebih dahulu. Kalau turun bisa perhatikan dia nutup bukanya di sini di sekitaran harga 230 ini ya. Oke, itu untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Selamat malam, terima kasih.